Ibu mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, tergores luka dan air mata. You can? Yeah. Opa. How many kilo? 3. Okay. Well, that's definitely painful. Para wisatawan asing atau yang sering disebut bule kembali dibuat kagum oleh kebiasaan masyarakat Indonesia. Kali ini bukan soal keramahan, kuliner, atau keindahan alam, melainkan tentang ketangguhan fisik orang Indonesia dalam menjalani pekerjaan sehari-hari. Banyak wisatawan yang datang ke Indonesia mengaku heran melihat bagaimana masyarakat Indonesia mampu bekerja dalam waktu yang panjang dengan kondisi yang tidak selalu mudah. Mulai dari petani di sawah, nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit, hingga para pekerja bangunan dan pedagang yang beraktivitas hampir sepanjang hari. Namun, kekaguman terbesar sering muncul ketika mereka bertemu langsung dengan porter Gunung Indonesia. Bagi sebagian wisatawan asing yang gemar mendaki, porter Gunung Indonesia adalah sosok yang luar biasa. Mereka mengaku tidak menyangka orang-orang dengan postur tubuh yang relatif lebih kecil mampu membawa beban yang sangat berat melewati jalur pegunungan yang terjal dan panjang. Di berbagai gunung populer seperti Semeru, Rinjani, Kerinci hingga Kartens, para porter kerap membawa perlengkapan pendakian dalam jumlah besar. Mulai dari tenda, makanan, peralatan memasak hingga perlengkapan logistik lainnya. Total berat yang dibawa bahkan bisa mencapai puluhan kilogram. Yang membuat para wisatawan asing semakin terkejut adalah para porter tersebut seringkali berjalan lebih cepat dibanding para pendaki yang membawa beban jauh lebih ringan. Dalam berbagai unggahan media sosial, tidak sedikit wisatawan asing yang menceritakan pengalaman mereka bertemu porter Indonesia. Mereka mengaku kesulitan mengikuti langkah para porter, meski secara fisik memiliki tubuh yang lebih tinggi dan berotot. A little bit of a perspective change for you that you may need whenever you see this video. I'm currently hiking up Mount Rinjani in Lombok in Indonesia. I'm just under an hour in. I'm doing a 2-day hike. And the guys behind me, the porters, the guys that carry up everyone's waters, sleeping bags, food, everything that anyone would need, they carry up this gigantic mountain. I believe it's maybe the second highest mountain in Indonesia, and it's tough. And I said to them, I asked one of them if I could carry the storage, the things that they have on their shoulders, just to see how heavy it'd be, how tough it'd be. And I consider myself quite strong, mentally and physically. But those things weigh a ton. Not literally, but they weigh at least 35 kilograms more and more. Look. And if you notice, they don't have normal hiking, trekking shoes on. They do it in flip-flops. And I asked the guy that's in our group, our leader, our guide, I said, why do they do it in flip-flops? He said, because they don't have enough money to buy real shoes, real hiking, trekking shoes. They can't afford it. And I just think the amount of effort that they put in for that, they should be getting a lot more money back in compensation, just because it doesn't add up. It's not fair. Back home we do simple jobs and earn way more money than them, yet their jobs are 10 times more harder than ours. Physically demanding, mentally exhausting, and they earn not even an inch of what we earn. Badan mereka tidak besar, tapi stamina mereka luar biasa, tulis salah seorang wisatawan asal Eropa dalam unggahannya. Ada pula yang mengatakan bahwa kemampuan porter Indonesia membuktikan bahwa ukuran tubuh bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan seseorang. Menurut sejumlah pendaki asing, ketangguhan para porter Indonesia lahir dari kebiasaan hidup yang sudah mereka jalani sejak lama. Banyak porter yang tumbuh di daerah pegunungan dan terbiasa berjalan jauh sejak kecil.
Aktivitas tersebut secara tidak langsung membentuk daya tahan tubuh yang sangat kuat. Selain porter gunung, para wisatawan asing juga sering dibuat kagum oleh pekerja Indonesia di sektor lain. Mereka melihat banyak orang Indonesia yang mampu bekerja sejak pagi hingga malam dengan semangat yang tetap tinggi. Di beberapa daerah, para petani sudah mulai bekerja sejak matahari belum terbit. Sementara para pedagang pasar tradisional bahkan sudah beraktivitas sejak dini hari agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pemandangan seperti ini sering kali menjadi pengalaman baru bagi wisatawan dari negara-negara maju yang memiliki pola kerja berbeda. Mereka mengaku baru memahami betapa besar etos kerja masyarakat Indonesia setelah melihatnya secara langsung. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa kekuatan utama orang Indonesia bukan hanya terletak pada fisik, tetapi juga mentalitas. Mereka melihat masyarakat Indonesia memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Have to be some of the strongest people I know for them to do this 6 days a week. Crazy. But we're doing it. We're helping them. If you do this hike, tip them well. They deserve it. You know what? I can't. He's fit but not strong. Fit but not strong. Only fake. It's fake. Oh my god, respect. Honestly? Be careful. Okay, I think It's, I think it's 30. yeah, more or less. 30, 45, no? Hein? C'est 30-35, je pense. I think it's 40. Ouais, moi je dirais 30-35. You're very strong. You don't need to work out. Sugul, you don't put embarrassed. Look at you face. You try. Come on, tattoo boy. You do it in your shoulder? Yes. Not bad. Bello, it's your turn. Strong boy. Yeah, like that. Working 8 hours. Like this? Yes. Holy crap. Holy crap. You're insane. Try. Not like that. Not like that. Who needs a gym, huh? Yeah. Yeah, that waves. Yeah. You can? Yeah. Opa! How many kilo? 3? Like, we did this. Ouais. I like this. Kisah para porter gunung Indonesia menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketangguhan tidak selalu diukur dari ukuran badan, justru dari pengalaman langsung di lapangan. Karena itu tidak mengherankan jika banyak bule yang awalnya meremehkan kemampuan fisik masyarakat Indonesia akhirnya berubah kagum setelah melihat sendiri bagaimana para porter dan pekerja Indonesia menjalani aktivitas mereka setiap hari. Bagi mereka, orang Indonesia mungkin tidak memiliki tubuh yang paling besar, tetapi memiliki daya juang yang sangat sulit untuk ditandingi.